nama Kristus, kita kembali bertemu di dalam ibadah kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, adakah dari Bapak Ibu yang pernah mendengar K-pop? Mungkin beberapa Bapak Ibu pernah mendengarkannya. Barangkali pemuda dan pemudi lebih sering mendengarkannya, atau ada di sini yang suka dengan K-pop? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, banyak baik pria maupun wanita yang berasal dari negara ginseng, negara Korea Selatan, yang pada 2010 setidaknya menjadi booming di Indonesia. Mengapa demikian? Saya tidak terlalu tahu mengapa demikian, namun mungkin karena genre atau lagunya atau musiknya begitu menyentuh hati orang-orang di Indonesia. Bagi beberapa orang mungkin kebanyakan boyband atau girl band sudah menjadi seperti role model, atau katakanlah mereka sangat begitu fansnya kepada idola mereka sehingga mereka mengikuti apapun, baik gaya hidup daripada idola mereka masing-masing. Mereka bahkan menjadikan idola mereka sebagai ratu bagi perempuan dan sebagai raja atau pangeran bagi laki-laki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, namun pertanyaan yang paling penting saat ini adalah, apakah juga idola mereka, boyband atau girl band dari Korea, merasakan hal yang sama kepada fansnya? Apakah fans bagi idola mereka penting? Apakah mereka mengetahui bahwa fansnya, terutama di Indonesia, sungguh mengidolakannya? Dan yang paling penting lagi, apakah kehadiran boyband atau girl band itu memiliki dampak yang sebenarnya berarti bagi kehidupan si fans tersebut? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus, tentu mengidolakan seseorang, mengidolakan band populer, atau mengidolakan siapapun di dunia ini tidak salah. Tidak, tentu tidak. Tetapi coba kita menganalisa dengan teliti, apa sebenarnya tujuan dari pembentukan band tersebut? Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah mereka menginginkan fans yang banyak, hanya sampai di sana? Atau ada sesuatu, ada something yang ingin dicapai oleh mereka, yang ingin didapatkan oleh mereka? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah mereka berpengaruh kepada kita? Atau sebenarnya kita yang berpengaruh kepada kepopuleran mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih boleh menjawabnya di dalam hati masing-masing. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus, saya mengambil ayat untuk khotbah saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 19 hingga 20. Saya bacakan untuk kita. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita, saya dan Anda, kita semua sebagai umat Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus dan mengikuti Kristus, K-pop sangatlah penting. Apa demikian? Namun bukan K-pop seperti yang tadi kita bahas, bukan Korean dan pop, artinya suatu genre musik yang dari Korea Selatan, bukan itu. Bukan K-pop yang berasal dari negara ginseng, tidak. Tetapi K-pop, yakni yang saya maksud adalah Kristus, Prince of Peace. Artinya adalah Kristus, Pangeran
kedamaian. Kristus Raja Perdamaian, Kristus Pangeran Pendamaian. Kristus adalah pokok yang terpenting dari iman Kristen. Makanya ada kata Kristen, artinya pengikut Kristus. Kita sudah tahu, kita dipanggil, kita adalah gereja yang terpanggil untuk keluar dari kegelapan, memikul salib dan mengikut Kristus. Itu adalah Kristen. Artinya bahwa idola yang paling penting di sini adalah Kristus. Sama seperti ketika mengidolakan seseorang, mengidolakan presiden, mengidolakan penyanyi, penyiar, atau mengidolakan sastrawan. Hendaknya kita mengidolakan Kristus lebih dari itu, saudara-saudara. Mengapa? Karena Allah yang tadinya jauh, transenden, hadir tengah-tengah kita. Allah yang tadinya jauh menjadi dekat, menjadi manusia bersama-sama dengan kita, menjadi imanen, menjadi daging bersama dengan kita. Pertanyaannya, idola apa dan idola yang bagaimana yang hadir langsung kepada para fans? Idola bagaimana yang menemui dan menyelamatkan, berusaha keras dan sepenuhnya berusaha untuk menyelamatkan fansnya? Katakanlah fans. Tidak ada di dunia ini yang seperti itu kecuali Kristus. Dia benar-benar hadir, nyata, mendamaikan segala sesuatu yang manusia lakukan sebenarnya tidak layak, namun darah Kristus anak domba Allah melayakkannya. Kita dibenarkan bukan oleh perbuatan, tapi pendamaian Kristus kepada Allah yang transenden. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, berdamai adalah suatu kata kerja yang sulit untuk kita lakukan. Mari kita ingat, kapan terakhir kali kita membenci? Coba kita ingat, kapan terakhir kali kita membenci? Dan kapan terakhir kali kita berdamai? Bukan saja dengan orang lain, namun berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana ketika hawa nafsu manusiawi kita mengatakan tidak kepada hal-hal yang berbau spiritual kepada Kristus? Apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Pertanyaan. Makanya saya katakan bahwa mendamaikan dan perdamaian ini sulit untuk dicapai. Namun coba perhatikan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Jika kita baca ayat yang tadi, segala sesuatu didamaikan di dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Di ayat 19 dikatakan, kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Artinya dia adalah seutuhnya Allah yang transenden menjadi imanen. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang membayar lunas segala dosa-dosa kita. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari, bayangkan jika Kristus Sang Pangeran Perdamaian tidak datang, maka kita akan menikmati sengsaranya Bapa. Kita akan menikmati kematian kita. Namun karena Kristus menyelamatkan kita, kita tidak akan mati meskipun kita menjadi debu kembali. Namun Tuhan akan menyediakan Yerusalem baru kepada kita. Ini adalah pengharapan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu saudara. Tetapi Kristus dengan kemurahan hatinya mendamaikan Allah, mendamaikan dirinya dengan kita. Lalu mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir akan hidup ini? Bukankah dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh Kristus, Sang Domba Perdamaian, Sang Pangeran Perdamaian, Sang idola kita, idola yang kita kagumi, menjadi role model bagi kita, menjadi teladan. Dia telah melunaskan semuanya. Apa kita takut?
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, Kristus telah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, dosa-dosa saya yang begitu besar, dan dosa-dosa Bapak Ibu saudara-saudara. Dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan maut dan mengalahkan kematian untuk kehidupan manusia yang kekal. Bersama-sama Dia nantinya di Yerusalem baru. Saat ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Telah merayakan kebangkitan Kristus. Dan saat ini Kristus kita akan merayakan 40 hari Kristus sebelum kenaikannya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan ketika Kristus belum naik ke surga? Ketika Kristus menuju ke negara Bapa surgawi, apa? Bapak Ibu saudara-saudara, Sang Pangeran perdamaian, Sang Pangeran yang menjadi model, yang menjadi idola perdamaian itu akan hadir ke setiap hati kita, akan hadir ke setiap rumah kita, akan hadir ke setiap kita pribadi bebas pribadi dan menutup. Tetapi tak banyak yang akan membuka pintu dan berkata, "Ya Guru, masuklah." Akan banyak yang berkata, "Ya." Ia tidak akan meminta harta kita, Ia tidak akan meminta jabatanmu, tak akan meminta siapapun dari keluargamu sebagai kurban, karena Dia telah melunaskan segalanya. Yang Tuhan minta sebagai model adalah mengikuti Dia untuk menjadi gereja yang benar-benar gereja pribadi bebas pribadi yang terpanggil keluar dari kegelapan untuk melakukan perdamaian. Perdamaian dengan siapa? Perdamaian dengan dunia, bukan hanya manusia, tetapi berdamai dengan alam ini. Berdamai dengan alam artinya tidak merusak alam. Banyak yang berkata, "Saya sudah berdamai," tapi dia merusak alam dengan semena-mena, mengeksploitasi. Apakah itu perdamaian? Tentu tidak. Berdamai dengan Kristus adalah berdamai dengan dunia dan berdamai dengan diri sendiri. Meninggalkan kedagingan agar kita tidak menjadi manusia daging seperti yang dikatakan di Korintus, tapi kita menjadi manusia yang dituntun oleh Roh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, pada akhirnya bukan hanya kekaguman kita yang Tuhan butuhkan, bukan hanya kata-kata, "Oh Tuhan, Kau adalah model, oh Tuhan, Kau adalah idola bagiku, sungguh luar biasa." Bukan hanya itu yang Tuhan inginkan, tidak. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak menginginkan tangisanmu ketika Jumat Agung. No. Yang Tuhan inginkan adalah hidup kita menjadi hidup terang, hidup kita terpanggil menjadi hidup yang mendamaikan diri dengan dunia. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga seperti seorang pangeran kedamaian hadir, menaruh kasihnya, hendaknya begitu juga dengan kita manusia yang mengagumi, yang mengagumkan pangeran itu, yang mencintai idola kita itu, yakni Kristus, boleh hidup dalam kedamaian dengan Dia. Percayalah kepada Kristus, karena dosa kita telah dibayar dan maut telah dikalahkan. Itulah buah dari pendamaian. Terpujilah Kristus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.